Pada kali ini kita akan melakukan pembahasan soal mengenai gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi gerak lurus, rotasi, dan parabola. Dan di sini gerak lurus yang akan dibahas yaitu tentang posisi dan perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Sebelum memasuki untuk posisi dan perpindahan, di sini ada contoh soal antara jarak dan perpindahan. Kedua besaran ini merupakan besaran yang berbeda jenis. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Pada soal, terlihat bahwa dari titik O, seekor semut berjalan lurus menuju titik A. Berarti dari titik O ini ke titik A, dengan titik A itu 4,0. Kemudian berbelok ke kanan lurus hingga berhenti di titik D 4,3. Yang ditanyakan yaitu tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh semut. Di sini terlihat pada arah panah yang biru, dia menunjukkan jarak total yang ditempuh, sedangkan arah panah merah menunjukkan perpindahan. Dari gambar ini terlihat bahwa jarak itu lintasan total dari titik O ke D, yaitu melalui A. Di sini terhitung dari O ke A yaitu 4 cm, dari A ke B yaitu 3 cm, sehingga hasilnya 7 cm. Lalu, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan itu kita hanya mengacu pada titik awal dan titik akhir. Di sini titik awalnya O, titik akhirnya yaitu B. Sehingga untuk perpindahannya yaitu menggunakan resultan. Resultannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, lalu hasilnya 25 diakar menjadi 5 cm. Saya rasa untuk jarak dan perpindahan bisa dipahami karena memang keduanya merupakan besaran yang berbeda. Lalu masuk ke pembahasan gerak lurus. Yang pertama yaitu posisi dan perpindahan. Di sini lebih kompleks karena apa? Karena ada vektor satuan. Posisi di sini yaitu di mana mula-mula bendanya posisinya ada di 3i min 2j, kemudian berpindah ke posisi R2 min i min 4j. Yang ditanyakan adalah perpindahan. Dari sini terlihat perpindahan itu merupakan besaran vektor. Dia memiliki arah. Arahnya itu adalah, kalau dilihat dari persamaan di sini, arahnya I dan J. Oke, yang pertama perpindahan benda dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu R2 min R1. R2-nya yaitu min I min 4J. Kemudian R2-nya di sini ada komponen I dengan R1 pada komponen I disatukan. Jadi dipisahkan I dengan I, J dengan J, sehingga diperoleh min 4I min 2J. Lalu besar perpindahannya bisa kita cari dengan cara mencari resultannya tadi, yaitu besar perpindahannya komponen yang ada di sumbu X atau I di sini dikuadratkan, di sini komponen yang ada di sumbu Y atau J-nya dikuadratkan, hasilnya yaitu 2 akar 5. Selanjutnya untuk contoh soal kecepatan. Suatu gerak lurus, dia itu memiliki posisi, ketika posisinya berpindah akan mengalami perpindahan. Dari posisi itu, dia juga bisa mengalami kecepatan. Ketika berpindah, apakah dia mengalami kecepatan ataupun percepatan. Di sini contohnya yaitu untuk kecepatan. Diketahui suatu vektor posisi, yaitu T pangkat 3 min 2T kuadrat I plus 3T kuadrat J, dengan satuan R dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Keduanya yang ditanyakan merupakan kecepatan namun berbeda definisi.
Kecepatan rata-rata biasanya ditandai dengan interval waktu atau selang waktu, sedangkan kecepatan sesaat dia hanya ditunjukkan dalam waktu tertentu. Untuk kecepatan rata-rata, kita tuliskan dulu persamaan awalnya, persamaan pada soalnya. Lalu kita tulis di sini rentang waktu yang ditanyakannya itu T2 sekon. Berarti saat T-nya itu 2 sekon, kita tulis sebagai T1, ini R1. Komponen T atau variabel T di sini diganti dengan 2, ya, sehingga hasilnya 12C. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap T sama dengan 4 sekon. Kita anggap T2, di mana R2 sama dengan 4 pangkat 3. Di sini komponen T-nya, T yang di sini diganti dengan 4 semua, sehingga menghasilkan 32I plus 48J. Kita sudah mendapatkan persamaan R1 dan R2. Kemudian untuk kecepatan rata-rata, itu selisih jarak atau selisih posisi. Di sini R2 min R1 per T2 min T1. Di sini 32I plus 48J min 12J. Kita harus pisahkan antara I dengan I, J dengan J, yaitu 32I plus 36J. Dibagi 2, masing-masing dibagi 2 menjadi hasilnya 16I plus 18J. Untuk besarnya, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu komponen pada X dikuadratkan ditambahkan dengan komponen pada Y dikuadratkan, sehingga jika dimasukkan ke dalam persamaan yaitu 16 kuadrat ditambah 18 kuadrat, hasilnya yaitu akar 580 atau 24,08 meter per sekon. Di sini bisa dibulatkan menjadi 24 meter per sekon. Ini adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu 2-4 sekon. Lalu untuk kecepatan sesaat, kita menggunakan diferensial atau turunan. Untuk kecepatan sesaat di sini, karena delta T-nya, limit delta T itu 0, di sini dr per dt, R-nya itu tinggal dimasukkan persamaan yang awal tadi, yaitu T pangkat 3 min 2T kuadrat I plus 3T kuadrat C. Ingat, bahwa turunan memiliki persamaan yang seperti ini. Jadi, ketika suatu persamaan diturunkan, dia akan memiliki bentuk seperti di bawah ini. Sehingga bisa dituliskan T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T pangkat 2. 2T kuadrat diturunkan menjadi 4T. 3T kuadrat diturunkan menjadi 6T, sesuai persamaan yang ini. A T pangkat N, di mana A itu bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan T-nya ini merupakan waktu, N-nya itu sama dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk V-nya, pada saat diturunkan, kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu, untuk menghitung kecepatan sesaat, tinggal dimasukkan. Tadi yang ditanyakan adalah saat 2 sekon. Berarti T 2 sekon tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah diturunkan. Kita dapatkan 4I plus 12J. Sama seperti tadi, untuk komponen I dengan I, J dengan J. Lalu kecepatan sesaatnya, komponen pada X dikuadratkan dan komponen pada Y dikuadratkan, hasilnya yaitu akar 160 atau 12,65 meter per sekon. Di sini terlihat, untuk kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat memiliki langkah yang berbeda dalam pengerjaannya. Untuk kecepatan rata-rata, dihitung terlebih dahulu pada saat rentang waktu T1 dan T2. Sedangkan untuk kecepatan sesaat, kita harus menurunkan atau diferensial terlebih dahulu. Lalu di sini bagaimana jika dibalik? Jadi yang diketahui adalah kecepatan, sedangkan yang ditanyakan adalah posisi. Kalau yang ditanyakan posisi,
kita harus menggunakan integral. Kebalikan dari tadi menggunakan turunan atau diferensial, ketika yang ditanyakan posisi, kita harus menggunakan integral. Di sini sebuah partikel bergerak menggunakan persamaan kecepatan v sama dengan 4t kuadrat min 3i plus 6t c. Jika posisi mula-mulanya 2 meter, tentukan persamaan posisi dan posisi benda saat 1 sekon. Di sini persamaan posisinya, yaitu di mana posisi awal itu 2i, ditambahkan integral dari persamaan di atas 4t kuadrat min 3 plus 6t c. Di sini menggunakan formula integral seperti ini. Ini lebih jelasnya bisa dilihat di sini, di mana 4t pangkat 2 ketika diturunkan, ini 4, variabel 2 atau ini n plus 1, ini berarti 2 plus 1, t, n plus 1, min 3, t. Karena di sini tidak ada variabel t, ketika dia diintegralkan, dia akan t pangkat 1. Kemudian di sini 6t, berarti 6 per 1 plus 1, t 1 plus 1. Sehingga hasil dari integralnya yaitu 4 per 3, t pangkat 3, min 3t, i, ditambahkan 3t kuadrat c. Lalu posisi benda, di sini persamaan posisinya seperti ini, masih i dan j, sedangkan pada saat 1 sekon, tinggal dimasukkan variabel t-nya, ini diganti dengan 1, sehingga didapatkan sepertiga i ditambahkan 3c. Dari sini terlihat bahwa untuk mencari posisi di mana diketahui kecepatan, kita harus menggunakan integral. Dan seperti biasa, komponen i harus disamakan atau digabungkan dengan i juga, c dengan c. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang percepatan. Persamaan kecepatan sebuah benda. Jadi di sini, kalau misalkan saya gambarkan, dari gerak lurus itu yang pertama dia memiliki posisi persamaan posisi atau r. Kemudian dari situ kita bisa mencari kecepatan, kita bisa mencari percepatan. Dari posisi kecepatan ke percepatan, dia mengalami diferensial atau mencarinya menggunakan turunan. Sedangkan untuk percepatan sendiri, dia merupakan turunan atau diferensial dari v. Caranya sama seperti yang tadi kecepatan, cuma di sini yang diganti adalah dv per dt. Kita lihat. Percepatan rata-rata untuk soal ini tadi sama seperti halnya dengan dari posisi ke kecepatan, ini dari turunan satu lagi, dari kecepatan ke percepatan. Percepatan rata-rata kita hitung dulu pada saat di sini selang waktunya itu 0 sampai 2 sekon. Untuk yang 0, komponennya menjadi 5j. Pada saat 2 sekon, komponennya menjadi 4i plus 29j. Ini tinggal dimasukkan dari persamaannya ini untuk t-nya. Lalu untuk a-nya rata-rata, kita mendapatkan untuk selisih delta atau delta v per delta t. Delta v-nya tadi 4i plus 29j min 5j. Menjadi 4i plus 24j dibagi 2, masing-masing dibagi 2 menjadi 2i plus 12j. Untuk besar percepatannya, kita masih menggunakan resultan tadi, hasilnya 12,16 meter per sekon. Untuk soal yang B, persamaan umum vektor percepatan sebagai fungsi waktu. Percepatan di sini dia sebagai fungsi waktu, yaitu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Di sini tadi untuk soalnya, yaitu kecepatannya diketahui 2ti plus 5 plus 6t kuadrat j. Ketika diturunkan menjadi 2i plus 12t. Komponen 5 hilang karena dia diturunkan terhadap t, dia tidak mengandung unsur t.
Percepatan saat T sama dengan 2 sekon, ini A sama dengan 2I plus 12 dikalikan 2J, ini dari persamaan yang ini ya, ini dari persamaan yang B. Kita lanjutkan dengan memasukkan T sama dengan 2 sekon. Kemudian didapatkan dengan cara yang sama, hasilnya 24,1 meter per sekon. Oke. Di sini ada sebuah persamaan. Untuk membandingkan yang tadi kan kita sudah belajar mengenai kecepatan dan percepatan. Lalu ketika mereka disatukan dalam suatu soal di mana diketahui persamaan posisinya 4T pangkat 3 min 2T kuadrat plus T. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan. Untuk kecepatan sesaat, ini masih turunan ya. Dari kecepatan sesaat, V-nya itu adalah turunan dari posisi 4T pangkat 3 min 2T kuadrat plus T sama dengan 12T kuadrat min 4T plus 1. Ini adalah persamaan kecepatan yang masih mengandung waktu. Kemudian yang ditanyakan pada saat 2 sekon, berarti tinggal dimasukkan saja. Dari persamaan tersebut dimasukkan T-nya menjadi 2. Hasilnya 41 meter per sekon. Kemudian untuk percepatan sesaat, dia merupakan turunan dari kecepatan. Berarti hasil yang dari kecepatan ini kita masukkan ke sini untuk dicari turunannya lagi. Ketika diturunkan menjadi 24T min 4. Lalu dimasukkan untuk T-nya itu sama dengan 2 sekon. Sehingga A-nya sama dengan 44 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk pembahasan gerak lurus, sepertinya sudah dilakukan semua. Kita akan masuk ke gerak rotasi. Di sini gerak rotasi yaitu gerak yang lintasannya itu melingkar atau terjadi rotasi. Ya. Ada istilah yang namanya gerak melingkar beraturan. Ya. Dimana di sini pada contoh soalnya dia memiliki jari-jari lintasan 0,5 meter. Untuk gerak rotasi dengan gerak lurus hampir sama dalam menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan. Hanya bedanya kalau misalkan pada gerak lurus dia secara linear, kalau misalkan untuk gerak rotasi dia memiliki posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Untuk caranya itu sama dengan gerak lurus. Nah, di sini melakukan 10 putaran dalam waktu 5 sekon, berarti dapat diketahui jari-jari misalkan 0,5 meter. 10 putaran kita tuliskan sebagai N, 10 putaran. T-nya adalah 5 sekon. Kemudian yang ditanyakan itu adalah periode dan frekuensi gerakan. Terus, kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nanti ada percepatan sentripetal. Untuk periode dan frekuensi, di sini periode merupakan persamaan di mana waktu dibagi dengan putaran yang dilakukan. Jadi di sini T sama dengan T per N atau 5 per 10. Di sini berbanding terbalik dengan frekuensi yang mencarinya yaitu N per T. Hasilnya yaitu 2 Hz. Ini untuk periode dan frekuensi. Untuk kecepatan linear dan kecepatan sudut, kecepatan linear itu memiliki persamaan 2pi R per T atau periodenya. 2pi, pi itu nilainya 3,14 dikalikan R-nya tadi 0,5, hasilnya yaitu 6,28. Kemudian untuk kecepatan sudut, di sini untuk kecepatan sudut hasilnya yaitu, ini kurang saya tuliskan, harusnya rumusnya itu 2πf ya, 2πf. Jadi
2, di sini pi, ini 2-nya itu yaitu dari frekuensi, ya, sehingga hasilnya 12,56. Lalu percepatan sentripetal itu didapatkan dari kecepatan sudut dikuadratkan lalu dikalikan dengan R, hasilnya 78,8 meter per sekon kuadrat. Ini untuk gerak rotasi melingkar beraturan, ya. Lalu untuk pembahasan contoh soal yang terakhir yaitu tentang parabola. Parabola lintasannya itu hampir seperti parabola atau gerak peluru lebih disebutnya, ya. Di sini ada sebuah contoh, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Pada saat peluru bergerak selama 2 sekon, tentukan di sini ada persamaan posisi X dan Y. Terus ada kecepatan, ketinggian maksimum peluru, dan jarak maksimum peluru jatuh ke tanah. Yang pertama, kita gambarkan dulu persamaan posisinya. Posisi di sini X sama dengan V0 cos alpha kali T. Anggap di sini V0 dia merupakan kecepatan awal. Alfanya itu adalah sudut elevasinya 30 derajat. T-nya ini adalah yang ditanyakan pada saat 2 sekon. Sehingga di sini tinggal dimasukkan hasilnya 100 akar 3 meter. Kemudian pada sumbu Y, karena dia itu mengalami dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi, sehingga di sini V0 sin alpha T dia dikurangi dengan setengah GT kuadrat, hasilnya yaitu dihitung ini sin 30, ini G-nya saya menggunakan 9,8 atau mungkin beberapa buku ada yang menggunakan 10. Hasilnya yaitu 90,2 meter. Dari sini terlihat bahwa persamaan posisinya dia adalah pada sumbu 100 akar 3 meter pada sumbu X dan 90,2 pada sumbu Y. Kemudian untuk kecepatan di sini yaitu dia terdiri dari 2 bidang, yaitu pada bidang X atau Fx, Vx, dan pada Y atau Vy. Sama seperti persamaan posisi, di sini hampir mirip, cuma di sini kalau posisi itu dikalikan dengan T, ya, waktu. Sini V0 cos alpha hasilnya 50 akar 3. Di sini ada caranya, cos 30 yaitu setengah akar 3, 50 akar 3 meter per sekon. Hubungan antara posisi dan kecepatan bisa menggunakan gerak lurus beraturan di mana X sama dengan V kali T, ya. Nah, untuk yang pada komponen Y, di sini min G kali T, karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, 100 sin 30 dikurangi 9,8 dikalikan 2, hasilnya yaitu 30,4. Sama seperti yang tadi, kita mencari resultannya, yaitu menggunakan, ini lebih mirip kayak Pitagoras, ya. Pada Pitagoras, di sini 50 akar 3 kuadrat ditambahkan 30,4 kuadrat sama dengan 91,78 meter per sekon. Jadi, untuk kecepatan pelurunya yaitu 91,78 meter per sekon. Karena kecepatan itu dari 2 sumbunya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum di sini pada gerak lurus di sini dia ada hubungannya dengan gerak parabola, di mana untuk persamaan ketinggian maksimum itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha, ya, per 2G. Di sini tinggal dimasukkan. Nah, di sini ada tanda sin kuadrat 30. Jadi sin 30 dihitung terlebih dahulu baru dikuadratkan. Nanti akan berbeda dengan ini, ya. Ini sin 2 alpha, kalau ini untuk rumus jarak maksimum, dia dikalikan dulu
Jadi sin 2 kali 30. Kalau ini sin kuadrat kali 30. Dihitung dulu, baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikalikan terlebih dahulu, baru dihitung sinnya. Ya. Hasilnya untuk ketinggian maksimum yaitu 127,55 meter. Kemudian untuk jarak maksimum peluru yang ditempuh yaitu 510,2 akar 3 meter. Sekian pembahasan soal tentang gerak. Terima kasih.